Shalom, di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran guru gereja dan warisan pendidikan iman. Peran guru gereja atau biasa disebut Bapak Gereja dalam pendidikan Kristen pada abad-abad awal kekristenan atau periode patristik, para guru gereja memainkan peran sentral dalam merumuskan doktrin dan mengembangkan metode pengajaran iman. Peran utama mereka yaitu yang pertama, pengembangan katekisasi. Mereka menyusun program katekisasi atau pengajaran dasar iman yang sistematis untuk katekumen atau calon baptis. Tujuannya adalah memastikan pemahaman yang benar tentang ajaran Kristen sebelum seorang dibaptis. Yang kedua, perumusan doktrin. Melalui tulisan dan khotbah, mereka memerangi ajaran sesat atau bidat dan merumuskan doktrin-doktrin kunci seperti Trinitas, Kristologi, dan hakikat gereja. Yang ketiga, integrasi iman dan nalar. Banyak bapak gereja seperti Agustinus dari Hippo berusaha mengintegrasikan filsafat klasik atau Yunani Romawi dengan teologi Kristen, menunjukkan bahwa iman dan akal dapat berjalan bergiliran dalam pencarian kebenaran. 4. Penerjemahan dan penafsiran Alkitab. Hieronymus menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin atau Vulgata yang menjadi teks standar selama berabad-abad dan memastikan akses terhadap firman Tuhan. 5. Membangun institusi pendidikan. Mereka memelopori berdirinya sekolah, katedral, dan monastik yang menjadi pusat pendidikan Kristen formal pertama di Eropa. Tokoh-tokoh terkemuka dan kontribusi mereka terhadap pendidikan iman. 1. Agustinus dari Hippo, dimulai dari tahun 354 sampai 430 Masehi, dikenal sebagai pemikiran Kristen paling penting setelah Rasul Paulus. Karyanya De Magistro tentang guru membahas peran pengajaran internal oleh Roh Kudus. Ia menekankan pentingnya peran guru sebagai fasilitator yang membantu murid menemukan kebenaran dalam diri mereka melalui pencerahan ilahi. Yang kedua, Hieronymus sekitar tahun 347 sampai 420 Masehi. Selain Vulgata, ia menekankan pentingnya pendidikan Alkitab dan ketat bagi para klerus dan umat awam. Ia menganjurkan studi bahasa asli Alkitab yaitu Ibrani dan Yunani. Yang ketiga, Ambrosius dari Milan sekitar tahun 339 sampai 397 Masehi. Guru dan mentor bagi Agustinus, ia menekankan khotbah dan ekspositor, menjelaskan teks Alkitab secara mendalam sebagai sarana utama pendidikan iman bagi jemaat. Warisan pendidikan iman bagi Pak masa kini. Warisan para guru gereja memberikan fondasi yang kokoh bagi pendidikan agama Kristen modern. 1. Pentingnya Alkitab sebagai otoritas utama. Alkitab tetap menjadi sumber utama dalam pengajaran Pak sesuai dengan penekanan para bapak gereja. Yang kedua, model katekisasi yang sistematis. Konsep pembinaan iman yang struktur yang dimulai sejak dini dan berlangsung sepanjang hidup, berakar dari praktik katekisasi awal gereja. Ketiga, peran guru sebagai teladan dan fasilitator. Guru Pak masa kini dipanggil untuk tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan iman. Membimbing siswa untuk memahami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebagaimana dicontohkan oleh para bapak gereja. Keempat, integrasi iman dan kehidupan nyata. Pendidikan iman bertujuan untuk membentuk karakter dan etika Kristen yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mencakup aspek moral, sosial, dan etis. 5. Gereja sebagai pusat pendidikan. Gereja terus berfungsi sebagai pusat umat di mana pendidikan Kristen dilaksanakan, baik melalui sekolah minggu, kelas PA, maupun institusi pendidikan informal.